Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 14, masih di chapter 14, Long Term Payable. Bahasan kali ini adalah Notes Payable. Pada video sebelumnya, saya telah mengunggah terkait materi Bonds Payable. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Kita ada di tujuan pembelajaran nomor 2, yaitu dapat menjelaskan mengenai proses akuntansi atau treatment akuntansi terkait dengan long-term notes payable. Pada dasarnya, notes payable dengan bonds payable, perlakuan akuntansinya sama. Kalau untuk praktiknya, notes payable ini tidak diperdagangkan di bursa. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Karena notes payable ini sama dengan bonds payable, maka notes payable ini juga memiliki face value, memiliki interest, baik stated interest atau coupon rate, maupun memiliki yield atau market rate. Kita lihat di sini ada ilustrasi jika perusahaan Scandinavian Imports mengissue long-term notes payable dengan face value sebesar 10.000 euro untuk 3 tahun, jatuh tempo 3 tahun, kemudian pembayaran bunga tiap tahun sebesar 10%. Jadi pada saat penerbitan, stated rate dan effective rate-nya sama, 10% per tahun. Pada saat tanggal penerbitan, maka jurnal entry yang keluar adalah, di sini bisa dilihat, cash pada notes payable sebesar 10.000 euro. Kemudian untuk pembayaran bunga pertama, di sini bisa dilihat, recordnya adalah interest expense 1.000 di debit, kemudian cash di kredit sebesar 1.000. Ilustrasi lainnya adalah terkait dengan notes payable yang di-issue dengan zero interest bearing notes. Artinya bunganya tidak tertera. Bukan berarti tidak ada bunga, tetapi bunganya tidak tertera atau kita sebut dengan zero interest bearing notes. Dan zero interest bearing notes ini berarti untuk penerbit zero interest bearing notes tidak ada pembayaran bunga per tahunnya. Yang dibayarkan adalah sejumlah tertentu pada akhir periode atau pada akhir jatuh temponya. Ini adalah salah satu ilustrasinya. Turtle Cove Company mengissue atau menerbitkan atau menjual long-term notes payable ya, zero interest bearing sebesar 10.000. Jadi notes payable yang sebesar 10.000 ini dijual pada tingkat harga 7.721. Kita lihat ada selisih kan antara 7.721,8 dengan 10.000. Berarti ada bunga sebenarnya, tetapi tidak di state. Sehingga kita butuh adanya implicit rate, bunga yang secara implisit. Ternyata di sini untuk mempermudah diketahui di soal, tingkat bunga implisit adalah 9% per tahun. Jadi pada saat mengissue atau menjual notes payable ini, penerbit akan merecord kas pada notes payable sebesar 7.721,8 dolar. Cash-nya di debit, kemudian notes payable-nya ada di kredit. Kemudian kita lihat tabel amortisasinya menggunakan effective interest method. Di sini implicit rate-nya adalah 9%.
kita lihat pada kolom cash paid atau pembayaran kas itu 0 karena zero interest bearing. Nilai 10.000 itu akan sekaligus kita bayarkan pada saat jatuh tempo. Seperti itu. Pada saat penerbitan, kita bisa lihat di baris date of issue, carrying amount-nya adalah $7.721,8. Kita lihat pada baris end of year pertama, itu cash paid-nya 0, sementara interest expense-nya kita dapatkan dari carrying amount pada saat date of issue dikalikan dengan implicit rate. Berarti 7.721,8 kita kalikan dengan 9%. Dapatlah interest expense sebesar $6.094,96. Oke, jadi diskon amortize inilah yang akan menambahkan carrying amount dari notes payable itu dari tahun ke tahun sampai akhirnya terpulihkan di akhir tahun ketiga. Jumlah carrying amount-nya bisa kalian lihat itu adalah 10.000. Kenapa? Karena proses amortisasi dari notes payable ini. Kita lihat di end of year 2, itu interest expense 757,51, itu didapatkan dari interest implicitnya 9%, kita kalikan dengan carrying amount di periode sebelumnya, yaitu end of year pertama, 8.416,76. Nanti kalian teruskan langkah ini sampai dengan end of year ketiga. Pada saat akhir periode pertama, akhir tahun pertama penerbitan notes payable, jangan lupa untuk membukukan interest expense pada interest payable. Ingat, bukan interest expense pada interest payable. Kenapa? Karena di sini tidak ada pembayaran bunga. Seperti itu. Jadi, entry yang kita gunakan adalah interest expense di debit, kemudian notes payable-nya di kredit sebesar 694, sesuai dengan tabel amortisasi. Oke, nanti untuk pada saat pelunasan, jadi penerbit akan melakukan pelunasan di akhir tahun ketiga dengan journal entry tentunya notes payable sebesar 10.000 di debit, kemudian cash sebesar 10.000 di kredit. Sebagai tambahan saja, tidak ada di buku ini. Kemudian ini ada lagi terkait dengan interest bearing notes. Ini sebenarnya untuk notes payable hampir sama perlakuannya dengan bonds payable. Di sini informasinya adalah Merico di sini mengissue atau menerbitkan notes payable dengan face value sebesar 10.000, kemudian periodenya adalah 3 tahun. Di sini stated rate-nya 10% per tahun, market rate atau yield-nya adalah 12% per tahun. Tentu saja secara akuntansi, pada saat penerbitan wesel bayar jangka panjang atau notes payable itu dinilai atau diukur berdasarkan nilai wajarnya, atau kita harus mempresent value-kan informasi-informasi yang sudah ada ini. Yang pertama kita present value-kan adalah prinsipalnya. Di sini prinsipalnya adalah 10.000, kemudian kita kalikan 0,71178, itu diambil dari faktor present value single sum. N-nya adalah 3, 3 adalah 3 tahun dikalikan 1, karena tiap tahun hanya ada 1 kali pembayaran bunga. Kemudian, ingat,
I-nya atau interest-nya kita ambil dari interest pasar, market rate 12%. Sehingga dapat 7.000, hasilnya 7.118. Kemudian komponen yang kedua kita present value-kan adalah komponen bunga. Tiap tahunnya Meriko harus membayar bunga sebesar 1.000. 1.000 itu kita dapatkan dari face value dikalikan dengan stated rate. Kemudian kita kalikan lagi dengan faktor ini ya, faktor present value ordinary annuity N-nya 3, I-nya 12, dapatnya 2.402. Sehingga kalau kita jumlahkan present value dari total notes payable ini adalah 9.520, sehingga kita bisa lihat ada diskon. Penerbitannya pada titik diskon. Penerbit mendapatkan kas sebesar 9.520 dan akan mengembalikan kas tersebut sebesar 10.000 euro. Nah, inilah journal entry pada saat penerbitan, tentu saja cash pada notes payable sebesar 9.520. Yang harus kalian ketahui gitu ya, atau cermati, intinya adalah pada saat penerbitan utang jangka panjang itu harus menggunakan nilai wajarnya. Gitu. Jadi kita harus mempresent value-kan antara komponen prinsipal dan juga komponen interest. Jadi kita buat schedule amortisasi atas notes payable yang diterbitkan di discount. Oke, di sini ada cash paid-nya. Karena ini kasusnya adalah interest bearing, bukan zero interest bearing. Karena memang ada rate yang di state. Ada coupon rate atau ada stated rate yang dituliskan pada kontrak utang, pada dokumen utangnya. Jadi cash paid-nya adalah dibayarkan 1.000. 1.000 ini akan dibayarkan di akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi total pembayarannya adalah 3.000. Kemudian tentu saja interest expense. Kalau ada interest expense, ingat kita gunakan perhitungannya dari market rate dikalikan dengan carrying amount. Gitu. Jadi pada pembayaran bunga pertama tentu saja carrying amount-nya adalah carrying amount yang pertama kali pada saat tanggal penerbitan. Jadi kalau kita masuk kepada pembayaran bunga yang kedua, itu cash paid-nya juga sama, 1.000. Interest expense-nya dapat dari 12% dikalikan carrying amount pada akhir tahun pertama. Sehingga journal entry pada akhir tahun pertama atau pembayaran bunga pertama kali itu adalah interest expense 1.142. Kita bisa lihat dari kolom sini. Oke. Kemudian notes payable-nya 142 itu dapat dari selisih antara interest expense dengan cash paid. Tentu saja cash-nya kita kreditkan 1.000 euro. Oke. Kalau tadi bahasan yang pertama adalah notes payable itu diterbitkan untuk mendapatkan cash. Bagaimana kalau notes payable itu diterbitkan untuk mendapatkan aset selain kas? Kita bisa lihat di sini, kita bisa mendapatkan properti, misalkan untuk mendapatkan, kita bisa meng-issue notes payable untuk mendapatkan properti, bisa untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang perlu diketahui adalah bagaimana nanti penentuan bunga dari notes payable itu. Jadi sebenarnya pada saat dipertukarkan antara notes payable dengan aset non-kas itu, aset non-kas itu harusnya itu kita ukur
sebesar nilai wajar aset tersebut, aset non-kas tersebut. Tetapi kadangkala saat pertukaran kita tidak mengetahui nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Sehingga bagaimana solusinya? Tentu saja dengan penentuan bunga dari notes payable. Sehingga kita akan mengetahui nilai wajar dari notes payable ketika kita tidak mengetahui nilai wajar dari aset non-kas yang dipertukarkan. Tentu saja nanti pertanyaannya akan berlanjut bagaimana cara menentukan rate tersebut. Contohnya seperti ini, kalau kita mau mendapatkan rumah atau properti dengan cara menerbitkan utang jangka panjang gitu ya, notes payable. Bunganya dari utang sejenis, contohnya kita bisa lihat kredit-kredit consumer misalkan. Untuk kredit mendapatkan rumah berapa di bank misalkan. Itu bisa menjadi dasar kita menentukan interest yang ada di notes payable kita. Oke, baiklah. Ini adalah contoh dari notes payable. Baiklah, kita lanjut dengan contoh special notes payable situation. Jadi di sini Wonderly itu mengissue notes payable ke Brown Interior Company, di mana di sini Brown Interior Company menyediakan jasa arsitektur. Jadi dia akan membuatkan bangunan untuk Wonderly. Gitu. Jadi face value dari pada notes tersebut adalah 550.000. Kemudian due date-nya adalah 31 Desember 2024, di mana due date-nya adalah 5 tahun. Kemudian stated rate-nya adalah 2%, dan market rate atau yield-nya adalah 8%. Berarti di sini yang kita tahu adalah informasi mengenai notes payable-nya, sehingga nanti aset yang kita catat, aset yang kita record adalah sebesar fair value dari pada notes payable-nya. Di sini bisa kita lihat, seperti biasa ada dua komponen yang kita present value-kan, ada prinsipalnya dan juga ada interest-nya, sehingga kita dapatkan ada 418.239. Jadi notes payable itu diterbitkan pada titik diskon sebesar 131.761. Oke. Berdasarkan perhitungan di atas, kita bisa lakukan penjurnalan dengan jurnal entry seperti ini pada saat penerbitan. Oh sorry, ini adalah pada saat penerbitannya di 31 Desember 2019. Di sini bisa kita catat building or construction in process pada notes payable sebesar 418.239, dan nilai ini itu kita dapatkan dari present value ini, dari present value antara komponen prinsipal dan juga komponen interest-nya. Oke, di sini bisa kita lihat cash paid-nya adalah 11.000. 11.000 didapatkan dari 2% dikalikan 550.000. Sehingga 11.000 akan kita bayarkan ya selama 5 tahun kepada lawan transaksinya. Kemudian ini interest expense-nya kita dapatkan dari imputed rate itu, atau kita kenal dengan yield, dikalikan dengan carrying amount pada saat penerbitan. Oke, selisih antara cash paid dengan interest expense kita dapatkan diskon amortize. Diskon tersebut akan menambah carrying amount dari notes payable kita dari tahun ke tahun, sehingga kalian bisa lihat di sini
dari awal penerbitan sampai akhir jatuh tempo, itu nilainya terpulihkan ya. Makin lama makin besar carrying amount-nya. Sampai akhirnya pada jatuh tempo 550.000. Oke. Di sini adalah jurnal untuk pembayaran bunga di tahun pertama atau di pembayaran pertama. Kita lihat di sini interest expense-nya 33.459 di debit dan notes payable-nya 22.459, sedangkan cash-nya adalah 11.000. Ya, baiklah untuk materi pelepasan utang yang akan kita pelajari juga di dalam chapter 14 akan saya sampaikan pada video berikutnya. Nah, untuk diskusi silakan saya menunggu dengan senang hati, dengan pintu yang terbuka. Silakan tinggalkan diskusi kalian atau hal yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Semoga kita bisa saling berdiskusi dan semoga materi melalui video ini bermanfaat terutama untuk mahasiswa yang sedang menempuh dan mengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.